Ini kita mau cemas atau bahagia atau sedih nggak nih? Terkait harimau kok menunjukkan dirinya nih, terutama di Gayo lah gitu nih. Oh iya benar. Saya nggak tahu apakah ini, tapi memang faktanya iya. Faktanya iya benar. Maulid Nabi, iya. Dia menambahkan diri tuh bang. Tapi itu pernah tercatat nggak kayak di TNGL setiap Maulid Nabi? Ada. Siklus itu akan tetap berputar setiap tahunnya. Berarti nggak ada nih kasus yang kira-kira si harimau Sumatera menyerang manusia, nggak ada. Jadi bawa apa namanya nemu bahasa Gayonya kuloilu. Oke. Nah itu terus kita jaga, terus kita rawat. Itu udah masuk kita memelihara keanekaragaman hayati belum? Hey, selamat datang lagi di Gayo Talk bersama Ferry Syami di sini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari titisannya Nabi Sulaiman, guys. Nah, kenapa aku bilang Nabi Sulaiman? Karena kita akan, lo tau lah, kita tahu pasti Nabi Sulaiman itu dia berhubungan dengan hewan, ya, berhubungan dengan hewan, tumbuhan. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat kemarin itu waktu kita kecil mungkin kita sering dengar. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang keanekaragaman hayati. Nah, bersama aku di sini udah ada dua orang narasumber yang datangnya, yang ngurus ini kerjaan Nabi Sulaiman. Ya, tapi khususnya kayak luas ya, TNGL. Nah, di sini sudah ada bersama kita Bang Ali Sadikin, Kepala SPTN Blangkejeren, SPTN 3 Bang ya? Ya, SPTN 3 Blangkejeren atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Benar itu Bang. Kemudian sudah ada juga bersama kita Dr. Hewan Nul Efli, ya Bang. Nah, beliau ini salah satu penggiat konservasi Bang ya? Penggiat konservasi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama dua narasumber kita. Tapi teringat ya, tahun 2023 kemarin kita itu banyak dihebohkan dengan kasus-kasus harimau. Kasus-kasus harimau seperti harimau turun ya ke pemukiman warga, kemudian harimau kayak mereka lagi eksis-eksisnya menunjukkan dirinya sendiri nih. Aku ada loh di Gayo Luas gitu. Jadi seolah-olah mereka mengatakan dirinya aku nggak punah, aku ada gitu. Nah, soal yang itu kita mau bahas juga nih sama Bang Ali Sadikin. Bang, sebenarnya kita harus apa ya? Harus antara cemas, senang atau sedih sih kalau misalnya harimau ini turun ke jalanan. Oke. Gimana? Makasih Bang Ferry ya. Sebelum kami jawab ya pertanyaan Bang Ferry, karena ini adalah Hari Keanekaragaman Hayati atau kita sebut dengan International Day for Biological Diversity. Ulang tahun ya? Iya, artinya setiap tanggal 22 Mei itu diperingati itu. Hari Keanekaragaman Hayati. Sebelumnya di tanggal 29 Desember. 29 Desember itu tahun 1993. Oke. Yang menetapkan itu PBB. PBB. Ya, karena tanggal 29 Desember itu hari libur di negara-negara berkembang, negara-negara maju, makanya berubah lagi tuh. Tahun 2000 PBB menetapkan lagi tanggal 22 Mei. Itu termasuk Indonesia yang nggak libur ya? Cuman Indonesia nggak libur. Oke. Jadi 22 Mei itu tetap sampai hari ini belum berubah. Belum berubah. Ya, itu ditetapkan sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Oke. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman masih belum familiar ya. Apa sih keanekaragaman hayati gitu ya? Ini sebelum menjawab pertanyaan Bang Ferry nih terkait harimau di Gayo. Nah, kalau definisi simpelnya nih Bang, jadi keanekaragaman itu keberagaman sih sebenarnya. Keberagaman. Ya, jadi keberagaman apa? Nah, keberagaman dari spesies, jenis, genetik, dan ekosistem. Nah, harimau salah satu bagian dari ekosistem. Ekosistem. Ya. Nah, hayati itu dimaknai sebagai yang hidup. Oke. Nah, jadi kita fokus membahas keanekaragaman hayati yang hidup aja nih Bang. Berarti yang hidup. Yang hidup. Baik hewan ataupun tumbuhan. Tumbuhan. Oke. Nah, jadi skupnya itu besar. Tapi yang paling seksi itu kan kita bahas yang hewan kan gitu. Benar-benar. Paling menarik maksudnya tuh. Benar-benar. Nah, kalau kita sedikit menghubungkan dengan pertanyaan Bang Ferry, ini kita mau cemas atau bahagia atau sedih nggak nih? Terkait harimau kok menunjukkan dirinya nih, terutama di Gayo ya gitu nih. Oh iya benar. Padahal sebenarnya kalau kasus harimau nih Bang, hampir di seluruh Indonesia. Oke. Dia menunjukkan dirinya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa nih? Kan gitu nih. Nah, kalau dari hasil riset kecil-kecilan nih di Taman Nasional, ada dua kemungkinan Bang. Yap. Kalau di Gayo itu ada budaya Maulid Nabi. Maulid Nabi. Nah, itu dia menunjukkan diri tuh. Oh iya benar, benar lagi. Benar. Turun tuh. Nah. Jadi tidak bisa kita manai bahwa hutannya rusak atau pakannya tidak ada. Nah, itu kalau dari sisi budaya Gayo Bang ya. Budaya Gayo. Nah, karena kita di Gayo Talk, ya tentu kita budaya Gayo dong. Budaya Gayo, benar sekali. Nah, ada kemungkinan lain nih Bang. Ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain kawasannya udah rusak. Nah, artinya kawasan hutan, misalkan Taman Nasional Gunung Loser nih,
ya bisa jadi mungkin kawasannya rusak, pakannya sudah tidak ada. Makanannya udah nggak ada. Nah, makanan ini kalau bahasanya itu daya dukungnya ya. Oke. Seperti babi misalkan, rusa, kambing hutan. Ini kan pakan-pakan si HS ya, harimau Iya, Sumatera. harimau Kita nyebutnya Sumatera. HS. HS. Nah, karena nggak ada pakan, dia turun nih bang. Yap. Dia nyari sapi, kambing, apa yang ada nih di bawah tuh dia hantam tuh. Yap. Karena mungkin perburuan di Gayo itu tinggi bang, bisa jadi. Perburuan terhadap harimau. Bukan, terhadap pakannya harimau. Terhadap pakan harimau. Rusa, Rusa. kambing hutan. Oke. Ya Kan benar. gitu nih. Iya benar. Nah kalau itu terus diburu, keanekaragaman hayati kita berarti menurun. Oke. Kan gitu nih bang. Otomatis itu si HS-nya turun. Dia udah nggak ada makanan bang. Oh berarti dia bukan untuk memviralkan diri ya? Tidak. Dia mau ngasih tahu, aku lagi ada kekurangan, ada masalah nih. Ada aku. masalah nih. Oke. Bisa jadi sudut pandangnya itu. Atau yang tadi. Hmm. Ya musim Maulid Nabi dia menunjukkan diri. Iya. Saya nggak tahu apakah ini, tapi memang faktanya iya. Faktanya iya benar. Setiap Maulid Nabi, Iya. dia menampakkan diri tuh bang. Tapi itu pernah tercatat nggak kayak di TNGL setiap Maulid Nabi? Ada. Ada. Itu dominan tuh di Kedah. Dominan di Kedah. Iya benar lagi. Di Kedah. Benar lagi. Dia menampakkan diri tuh. Oke. Maulid Nabi. Ilmu saya nggak nyampe ke situ sih bang, tapi secara ilmiahnya kalau kita bicara keanekaragaman hayati, kenapa dia turun itu mostly ya bang, paling besar kemungkinan pakannya tidak ada atau dia kawasannya rusak, rumahnya rusak, Oke. dia turun tuh. Nah gitu tuh bang. Berarti- Simpelnya begitu tuh. Berarti kita kalau menyimpulkan antara harus senang atau harus sedih atau gimana, bahagia? Kalau saya Berapa pribadi sedih. Sedih. Selaku orang kehutanan. Nah, Nah, jadi kita sedih. Kenapa nih bukan rumahnya kok turun gitu ya? oke. Kenapa dia pindah rumah nih? Kenapa dia pindah habitat? Nah kan gitu nih. Berarti ada sesuatu nih di atas. Berarti kami selaku orang hutan tuh sedih lah ya. Kenapa kami tidak bisa memastikan dia safe tuh di dalam? Dia nggak akan turun, harusnya kan begitu nih. Iya. Nah kalau turun seperti itu, makanya ketika ada konflik, kalau dulu bahasanya konflik satwa bang, tapi benar. baru-baru ini nggak boleh lagi bahasa konflik satwa, tapi interaksi negatif. Interaksi negatif. Negatif. Ya memang kalau misalnya konflik seakan-akan kita perang. Iya. Iya memang kan kita lihat memang masyarakat kita gaya luas mungkin langsung ini ya bawa parang gitu apa segala macam kalau harimau kemarin turun gitu ya bang ya. Karena masyarakat mungkin merasa terancam. Benar. Tapi kalau ininya bang, pada prinsipnya si HS nggak akan mau menyerang. Kalau HS dia nggak tidak, mau menyerang? kalau dia tidak diserang, Oke. dia nggak akan mau. Tuh. Berarti nggak ada nih kasus yang kira-kira si harimau Sumatera menyerang manusia, nggak ada? Untuk di Gayo tidak ada. Untuk di Gayo nggak ada? Gitu. Tapi kalau di tempat lain ada. Di tempat lain ada? Nah, di beberapa tempat, misalkan di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, baru-baru ini nih, pasca dilepas liarkan, dia turun, Oke. dia menghantam tuh masyarakat tuh. Oh mungkin itu kira-kira kemarin udah ketemu belum permasalahannya apa? Sudah. Artinya terlalu dekat jarak kita lepaskan dia dengan pemukiman. Oke. Nah yang kedua si HS itu juga secara dokter hewannya ya, mungkin dari proses rehabilitasi kata dokter hewannya udah oke gitu ya. Kita kan percaya dokter hewan ya, kalau beliau bilang oke, kita lepaskan. Tapi ternyata mungkin dia belum siap. Sifat liarnya kan si HS ini kalau terlalu lama di proses habituasi namanya bang ya, kalau di bawah nih pasca dia berkonflik atau interaksi negatif tadi kan kita obati nih, kita rehab. Nah pasca direhab itu ternyata ada beberapa harimau itu sifat liarnya hilang. Oke. Dia jadi manja mungkin. Manja. Karena Berarti selama ini mirip kayak kucing. ya itu kan hampir itu, makanya kalau kita bicara keanekaragaman itu beda spesies, beda gen, mungkin sifatnya sama. Sifatnya sama, benar. Manja. Memang kayak kebiasaan nih kalau musim hujan kayak gini, biasanya kayak kami, di rumah kami nih, sering sekali kucing datang. Begitu kucing datang nih, mau dia yang kecil atau yang besar, karena kita memang kadang-kadang kasihan gitu bang ya, kadang-kadang kasihan ya kasih makan 2-3 kali 4, pokoknya gitulah, pernah kasih makan dia balik lagi. Nah kalau kayak gitu harimau gitu juga nggak sih bang kalau dari dokter hewan? Sebenarnya dalam harimau itu mereka ada seperti sifat hewani ya. Maksudnya kenapa pertama nih dia sering turun pada waktu-waktu tertentu nih. Kayak apa tadi? Maulid Nabi. Maulid ya. Oh iya. Karena dia ada siklus seperti birahi.
Oh, Karena ada oke. siklus seperti birahi yang memungkinkan dia untuk mencari pasangan dan dia sifatnya masih dalam bentuk jantan baru dewasa. Oke. Dia akan keluar dari kawasannya karena kawasan tempat dia berburu pertama atau kawasan yang pertama itu sudah ada jantan dominan. Oke. Ya, udah pasti dia turun ke bawah. Di situ juga ada mungkin yang membawa dia itu makanan. Terus juga di samping itu dia juga mencari pasangan. Makanya siklus itu akan tetap berputar setiap tahunnya. Oke. Itu pernah dipetakan nggak untuk Gayo Luwes sendiri mungkin? Kalau di Gayo Luwes sepertinya pernah dipetakan. Biasa itu untuk orang BKSDA ya Pak ya? BKSDA. BKSDA itu. Atau kemungkinan beberapa NGO itu yang sering dan fokus itu seperti BCS itu. Terus terkait tadi pertanyaan yang pertama itu apakah kita senang ya? Senang, itu sedih. tambahannya gimana nih? Sedih, ya. Kalau saya pribadi nih, selaku dokter hewan, saya senang. Senang karena dia turun. Saya bisa masih melihat harimau. Oke. Dalam satu pandangan lagi. Oke ya. Benar. Tetapi yang saya khawatirkan itu bagaimana mereka itu aman di sana. Sementara untuk harimau itu sangat tinggi perburuannya. Oke. Kalau saya pribadi sih, selaku seseorang manusia yang mengetahui ilmu konservasi atau bidang hewan, saya pikir tidak ada untungnya kita melihara harimau atau apapun satwa liar itu ya. Karena di samping ada penyakit tertentu yang juga bisa menular dari si satwa liar ke kita, terus cenderung perilaku liarnya yang memang tidak terkendali. Yang menguntungkan itu ya hanya orang-orang memiliki sesuatu privilege lah. Jadi jika ada sesuatu harimau atau satwa liar di rumahnya, ya dia memiliki strata ekonomi yang tinggi. Itu aja sih. Karena harimau sampai saat ini masih dapat saya lihat itu saya senang. Gitu aja. Dia muncul, kita senang ya. Berarti dia masih ada. Satu lagi dari sistem rantai makanan seperti dijelaskan tadi. Intinya kalau dia masih ada, keseimbangan ekosistem di hutan itu masih terjaga. Artinya hama untuk petani itu masih berkurang. Terus apa lagi ya? Hama dari segi hama petani lah yang paling ini. Yang paling menguntungkan. Itu. Tapi kalau misal gini nih, jadi dulu waktu kami kecil, kebetulan punya Wawa itu, beliau polhut. Jadi bawa nemu kalau bahasa Gayonya kuloilu. Kuloilu bayinya gitu kan, bayinya sih memang bayinya. Jadi dibawa pulang. Dulu tahun berapa ya? Mungkin tahun 96 mungkin karena masih SD gitu Bang. Nah itu terus kita jaga. Terus kita rawat, itu udah masuk kita memelihara ini belum? Memelihara keanekaragaman hayati belum? Gimana? Siapa nih? Saya? Boleh dari Bang Ali. Jadi prinsip preservasi atau pemeliharaan itu bukan memelihara sifat individual, teman. Jadi bagaimana kita memelihara atau melestarikannya itu dengan cara-cara yang diamanahkan oleh peraturan. Misalkan salah satu aturan. Penangkaran misalkan. Penangkaran. Contoh nih, misalkan badak Sumatera. Nah, badak Sumatera itu cuma ada di Gunung Loser sama di Taman Nasional Waikambas. Gunung Loser termasuk di Gayo Luwes? Ya. Badak. Memang belum pernah. Di Gayo kan ada kampung badak nih. Oh iya benar. Karena dulu ada badak di Gayo. Posisinya nih, kan gitu nih. Nah, kalau itu di penangkaran, kalau ada namanya SRS. Itu semacam pusat rehabilitasi badak supaya badaknya nggak punah. Nah, itulah pentingnya mengkampanyekan Hari Keanekaragaman Hayati itu. Bagaimana mengembalikan satwa yang hampir punah. Badak di Gayo mungkin sampai hari ini kita tidak bisa menemukan. Belum pernah ada. Belum pernah ditemukan. Tapi dalam sejarah
badak gayo itu ada. Badak gayo ada. Ada. Di gayo itu ada badak. Iya. Selain ada di Mamas Kota Cani ya. Mamas Kota Cani. Ya. Itu kalau di Kota Cani pernah kelihatan nggak? Oh, setiap tahun ada. Kita ada pasang kamera. Oke. Nah, jadi dari kamera tuh terrekod tuh si badaknya populasinya ada berapa tuh ada data di kita. Nah, di gayo sampai hari ini tidak ada. Nah, kenapa ini tidak ada? Itu loh. Apakah karena perburuan? Oke. Atau karena tidak terjadi perkawinan sehingga dia mati sendiri, punah sendiri. Oke, Gitu ngejomblo. nih. Ya, ngejombo nih posisinya kan gitu nih. Oke. Nah, itu salah satu, saya bukan menyebut kegagalan pemerintah ya dalam Hari Ini Taman Nasional ya. Tapi memang mungkin dalam perencanaan dulu kenapa ini tidak dilakukan semacam pengembangbiakan. Tidak boleh dipelihara sendiri seperti yang dibilang Bang Peri nih. Yep. Seperti kulu-yulu itu kalau bahasa ininya mungkin macandahan. Macandahan Iya, ya gitu. macandahan. Boleh nggak memelihara itu sendiri? Nah, proses penangkaran agar keanekaragaman hayati kita nggak hilang tuh ada banyak. Selain melalui penangkaran, bisa juga dengan ada lembaga konservasi. Oh. Ada juga kebun binatang, zoo park gitu ya. Nah, ini yang dibolehkan pemerintah untuk apa? Tujuannya untuk pendidikan, Oke. untuk pariwisata. Gitu. Ada pembelajaran di situ kepada generasi cucu kita ya. Yep. Ya, anak cucu kita itu, oh ternyata dia bisa melihat harimau langsung, bisa melihat gajah langsung. Tapi itu terbatas sifatnya. Oh. Tidak boleh melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti kayak di kebun binatang ada batasnya? Ada batasnya, tidak boleh. Misalkan jalak Bali. Dulu jalak Bali itu hampir punah tuh di Taman Nasional Bali Barat. Jalak Bali. Jalak Bali. Nah, itu burung yang khasnya Bali. Kenapa itu ditetapkan di Taman Nasional? Karena ada si jalak Bali. Itu hampir punah. Nah, ketika ditangkarkan, akhirnya itu banyak. Nah, itu yang namanya kita menjaga keanekaragaman itu, melestarikannya kembali. Oke, kayak aviari apa? Aviari ya kalau kayak yang Irfan Hakim kalau nggak Ya, itu lembaga konservasi tuh. Oh. Ya, si Irfan Hakim mengajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita berikan izin dengan kuota-kuota yang sudah disepakati. Oke. Ada aturannya tuh. Karena tujuannya si Irfan Hakim itu kan untuk melestarikan. Bukan untuk komersialisasi. Iya. Memperjualbelikan, memperdagangkan tidak boleh. Iya. Dia memang murni untuk bagaimana nih supaya si satwa flora fauna ini tetap terjaga gitu. Berarti kalau misalnya kita nemu di jalan kayak bayi harimau, bayi pokoknya macandahan tadi mungkin atau sesuatu yang udah punah, kita jumpa di jalan, baiknya kita dia terluka mungkin gitu kan. Nah, baiknya kita tangkap atau ya udah biarin aja gitu. Oke, nah ini kasus yang kemarin ya. Ya. Jadi mungkin baru 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Akibat longsor di Ramung Zara nih. Jadi kita teman-teman menemukan orang hutan. Orang hutan ini dalam keadaan sekarat lah posisinya. Katanya udah banyak minum lumpur kali Om ya. Banyak minum lumpur ya. Karena udah ke bawah arus dia nih. Iya. Longsor. Karena kan orang hutan tuh sarangnya tuh ada di tajuk kan posisinya tuh di paling atas. Di paling Mungkin atas pohon tertinggi. Pohonnya tumbang, dia ikut tumbang karena mungkin malam ya kejadiannya tuh. Nah, itu salah satu case yang sama seperti pertanyaan Bang Peri. Ini gimana nih? Nah, pola penyelesaiannya gimana nih supaya terselamatkan gitu ya? Karena ini kan kalau dia mati kita kehilangan nih. Yang nemu masyarakat hati kan gitu nih. Nah, yang nemu masyarakat lapor ke Taman Nasional. Oh, itu baiknya. Ya, jadi Taman Nasional selaku pemangku wilayah akan berkoordinasi dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena authority atau kewenangan terkait satwa itu ada di BKSDA sebenarnya. Yep. Posisinya tuh. Jadi apakah direhabilitasi atau bagaimana? Nah, itu nanti kewenangan dari dokter hewan gitu. Bagaimana menyelamatkan? Dan alhamdulillah kemarin kasus itu yang tadinya udah hampir mati ya posisinya bisa diselamatkan tuh sama pahlawan konservasi. Oke. Nah, itu gimana ceritanya sih, Bang? Maksudnya dia memang kalau gawat darurat ini orang hutan ya. Sama nggak sama orang manusia gitu ya? Ini penasaran dari dulu nih memang. Sebenarnya sama ya. Dalam artinya sama gitu, kita hampir sama obatnya, hanya kita penggunaan dosisnya aja. Seperti kasus yang kemarin kan. Kebetulan saya ditelepon sama kawan yang lembaga konservasi. Yang langsung kerjasama dengan BKSDA kan. Tolong, ada orang hutan dalam keadaan kritis nih. Nah, itu pula nih salah satu info yang untuk masyarakat ya. Selaku saya dokter hewan nih, saya dokter hewan. Jika saya mendapatkan sesuatu atau hewan satwa liar
setidaknya saya mengetahui ini satwa liar yang dilindungi. Itu tidak serta-merta saya boleh melakukan tindakan. Tindakan maksudnya gimana nih? Misalnya, abang nih, Yap. kayak seperti tadi lah. Nemu harimau, terus abang bawa ke klinik saya. Yap. Itu saya tidak boleh melakukan tindakan. Saya harus melaporkan dulu ke BKSDA. Oke. BKSDA baru memiliki memberikan izin. Tolong dok, lakukan. Itu baru prosesnya. Itu 24 jam bisa dihubungi? Iya. Seperti itu memang mekanismenya. Jikalau saya melakukan tindakan terhadap satwa liar yang dilindungi tanpa ya koordinasi lah ke BKSDA itu. Iya. Itu saya bisa menyalahi aturan. Oke. Karena ya seperti jelaskan, untuk satwa liar yang dilindungi itu hak dan wewenangnya di BKSDA. BKSDA. Iya. BKSDA. Itu maksudnya yang dihubungi di BKSDA dokter hewan juga? BKSDA dulu hubung ini. Nanti BKSDA akan biasanya ada dokter hewan yang ditunjuk. Oh, di sana. Iya, atau memang nanti BKSDA itu memberikan izin kepada saya. Sebelum dokter hewan, seperti kemarin itu kan, saya kan aktif di NGO konservasi itu sekitar 2016-2017an, 17-an lah gitu kan. Yep. Sementara ini kan saya sudah off nih. Yep. Kebetulan dapat istri orang sini. Terus kemarin pas kasusnya orangutan yang ketimpa itu, yang ketimpa longsor, ada masih kontak saya sama teman yang dia di lembaga konservasi. Boleh sebut? Boleh. Orang OIC ya, Okay. OIC. Jadi, Bang, tolong kami lagi dari perjalanan itu ada satwa orangutan dalam keadaan kritis katanya. Tolong tindakin dulu Bang. Nanti selebihnya kami yang tanggung jawab gitu ya. Mereka posisinya masih di Tapak Tuan, lagi ada kegiatan. Oke. Jadi ya itu tadi. Saya lakukan tindakan penyelamatan sampai dengan mitra BKSDA. Dalam hal ini OIC itu sampai. Setelah mereka sampai, baru saya kolaborasi dengan dokter hewannya. Gitu. Berarti ini kan kalau misalnya gawat daruratnya manusia kan istilahnya ya udah dapat pakai APD, ada alatnya, langsung tata laksana gitu. Tapi kalau misalnya hewan tadi, apalagi hewan dilindungi, harus hubungi dulu BKSDA. Iya, hubungi dulu BKSDA. Itu sebenarnya selain terkait aturan, satu lagi terkait itu tadi penyakit zoonosis. Oh, ada penyakit? Iya, penyakit dari hewan ke manusia, manusia dari hewan. Oh iya, benar juga. Secara aturannya, petugas dari yang dituju oleh BKSDA itu dalam ini organisasi tersebut, mereka telah vaksin lah seperti itu. Intinya, secara penularan mereka sudah terprotek. Tapi kalau kayak misalnya Abang udah pernah divaksin? Ya, sudah pernah karena saya lembaga lama ya. Itu juga saya sebenarnya itu juga salah satunya. Saya mau ikut tanganin. Kalau intinya kan seperti itu. Kita menyelamatkan, kita harus selamat dulu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalau dalam keadaan kritis ya sama sih penanganannya. Oke. Jadi kalau terkait misal nih, ini kan udah kita tangani, apakah dikembalikan ke BKSDA atau kemana sih? Dikembalikan. Seperti kasus kemarin itu orangutannya direhab dulu ya. Dibawa ke tempat rehabilitasi orangutan di Simbahi, di daerah Simbahi, Medan, di Sumatera Utara. Ya, karena memang di situ rehab orangutan yang paling bagus, yang udah lama ya. Nanti di sana direhab kesehatannya. Setelah kesehatannya pulih, nanti dicoba ajarkan liar kembali. Setelah dia cukup baik untuk diliarkan, itu dia kalau nggak salah saya, kalau masih sekarang sistemnya, itu akan coba di belajar liar lagi itu di Janto, di Aceh besar. Itu tempat memang pelepas liaran orangutan. Di sana juga dia tidak semerta-merta langsung diliarkan tuh.
Prosesnya kalau saya dulu ngikutin di sana, dia dikandangin dulu nih. Kandangnya di posisinya di hutan. Nanti setelah beberapa hari baru dilepas. Itu pun dikontrol dulu. Dikontrol. Ada pendamping. Ada pendamping. Dikontrol sampai dia hilang sendiri. Oh gitu. Baik, itu baru betul-betul dia melepaskan. Oke. Nah ini terkait tadi masih menarik ya, tentang harimau. Nah, dia kan tadi ceritanya kita harimau turun itu kemungkinan besar karena makanannya nggak ada. Nah, jadi untuk melestarikan itu gimana tipsnya nih? Mungkin dari Bang Ali dulu nih. Untuk melestarikan harimau? Melestarikan hayatinya gitu, makanya makanannya harus ada, dia pun terjaga dan kita nggak diganggu gitu kira-kira. Jadi itu di Taman Nasional kita punya tim ya untuk melakukan perlindungan lah ya, perlindungan terhadap satwa yang ada di dalam. Nah, kita sebut tuh tim patroli. Nah, jadi tim patroli ini posisinya setiap bulan hadir di lapangan. Masuk ke dalam kawasan hutan, ada yang sampai 20 hari gitu 20 hari. Ini memastikan bagaimana kondisi di dalam. Nah, memastikan si harimau itu memang aman gitu ya. Makanya ketika teman-teman ke lapangan sering tuh mendapatkan si harimau mungkin lagi dijerat gitu posisinya gitu kan, atau kekurangan makanan. Jadi postur tubuhnya itu kurus gitu. Atau ada yang mati alami karena minum racun. Di kita kan ada cempege ya di Kapi yang mengeluarkan gas apa tuh ya, pokoknya tuh beracun. Jadi dia minum tuh si HS-nya, minum di situ, dia mati alami gitu. Nah, jadi untuk memastikan ini semua ya kita harus rutin tuh melakukan patroli. Nah, salah satu pilar konservasi itu kan perlindungan. Nah, makanya kata pemanfaatan itu di akhir. Kita lindungi dulu nih, kita pastikan safe si semualah flora fauna yang ada di dalam ya. Baru kita awetkan, misalnya pengawetan gitu ya. Baru ada kata pemanfaatan. Itu 3 pilar memang di dalam konservasi itu posisinya. Jadi kalau untuk memastikan itu sih usaha kita tuh. Setiap bulan tuh kita bermitra dengan teman-teman NGO ya, yang fokus terkait lingkungan seperti misalkan Wildlife Conservation Society WCS, ada Orangutan Information Center OIC, ada Forum Konservasi Loser. Banyak sih yang membantu kita nih untuk memastikan semua satwa yang ada di dalam tuh safe posisinya tuh. Kalau untuk masyarakat sendiri punya ini nggak, punya apa ya namanya, punya andil nggak untuk melestarikan? Jadi pelibatan masyarakat itu wajib. Nah, seperti apa mungkin? Jadi pelibatan sama seperti tadi patroli. Jadi tim patroli itu bukan pure dari Taman Nasional. Jadi itu di mix tuh, ada Taman Nasionalnya, ada NGO-nya, ada masyarakatnya. Justru masyarakat itu porsinya lebih besar. Kalau satu tim itu ada 6 orang, masyarakatnya ada 3 gitu. Karena masyarakat itu yang tahu, yang paham kondisi kawasan hutan nih, kan gitu nih. Benar juga. Nah, bagaimana daya jelajah di dalam, bagaimana tempat-tempat rawan, beliau yang tahu nih posisinya. Cuman kan dari sisi teori segala macam kita kuatkan nih dari Taman Nasionalnya, dari NGO-nya. Jadi pelibatan masyarakat itu tetap sekaligus bagian dari ya sesuai nih dengan tema kita hari ini nih. Tema keanekaragaman hayati tahun ini tuh kan be part of the plan. Artinya jadilah bagian dari rencana. Itu salah satu tuh. Bagaimana kita merencanakan supaya perlindungan keanekaragaman hayati ini bisa berimbas positif ke masyarakat. Nah, salah satunya melibatkan masyarakat di dalam beberapa event-event, di beberapa program kegiatan. Ya automatically kan masyarakat di-hire kan oleh kita gitu ya, atau oleh mitra. Ya otomatis masyarakat tidak akan melakukan pemburuan. Dia pasti akan ikut di dalam perlindungan gitu. Itu yang dilibatkan bukan pawang, ya, Bang? Oh enggak. Bukan ya? Tidak. Jadi pawang harimau. Iya gitu sih. Tadi kepikir yang dilibatkan nih mungkin yang pawang. Kalau di Gayo kan ada kayak satu pawang terus dia punya doa-doa apa gitu. Gitu gak sih? Atau gimana, Bang? Kalau sekarang sih sudah tidak ya. Mungkin dulu ada ya pelibatan pawang itu ya. Tapi untuk saat ini sudah tidak lagi karena memang untuk masuk ke kawasan hutan untuk saat ini memang butuh physically yang harus kuat ya posisinya. Kalau kita bicara pawang udah pasti berumur ya posisinya juga kan gitu. Dan sekarang kan semua harus dijawab secara ilmiah ya, nggak bisa lagi kayak metode dulu ya posisinya gitu. Jadi masyarakat yang dilibatkan pun sebenarnya kita briefing dulu, kita latih dulu gitu. Tidak serta merta kita copot ikut enggak gitu. Posisinya. Berarti perekrutannya gimana?
Polanya biasanya tuh kita ikutkan dulu di kegiatan patroli di bawah, misalkan nih kita ada patroli 4 hari 5 hari, kita lihat nih progresnya si masyarakatnya, dia ada jiwa-jiwa konservasi nggak gitu kan? Karena tidak semua masyarakat punya jiwa konservasi. Iya. Kayak gitu nih. Nah itu jiwanya tuh alami sih sebenarnya, tapi bisa juga ditumbuhkan. Benar. Posisinya. Nah dari situ akan kebaca, kita akan melakukan assessment ya, penilaian pada masyarakat yang ikut. Oh ini bisa nih dilibatkan, oh ini tidak, ini bisa. Nah nanti ketika ikut kita naikkan tuh statusnya tuh dari masyarakat yang tadinya kita rekrut biasa saja menjadi masyarakat mitra Polhut. Oh, Nah kita keluarin tuh pengkaderan tuh, kita keluarin SK sebagai pengikat nih antara Taman Nasional dengan masyarakat. Iya. Jadi ada namanya masyarakat mitra Polhut atau kita sebut MMP. Iya. Nah itu akan kita libatkan tuh di semua kegiatan. Nah, setelah dia MMP bagus, nanti bisa naik tuh statusnya. Iya. Jadi ketua tim di patroli. Gitu. Jadi kalau di Gayo Luas itu hampir kita punya 7 tim apa 6 tim ya kalau tidak salah saya. Ya mostly itu semua masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo. Ya. Jadi satu tim itu kalau ada 6, hampir 36 orang bergerak setiap bulan tuh di dalam kawasan. Oke. Jadi memang ya kalau masyarakat Gayo itu kan identik dengan hutan ya posisinya kan gitu. Iya benar. Jadi nggak bisa disangsikan lagi lah. Oke, berarti itu yang memang penggiat-penggiat ya mungkin ya, penggiat-penggiat. Kalau dulu ranger ya namanya. Ya, dulu sih bahasanya ranger ya. Ranger ya. Ranger. Lebih ke diksi sebenarnya, tapi pada intinya sih sama. Sama ya. Ya, ada ranger gitu ya. Oke. Nah, kalau Abang sendiri pernah jadi ranger ya kan? Bukan, waktu itu saya ada kesempatan, saya masih kuliah tuh ya. Ada abang angkatan, kok ada libur? Ada bang, kenapa? Yuk, ada pelatihan ranger nih, dia besar. Ranger apaan bang? Iya, Power Ranger begitu ya. Aku tengok aja nanti kata. Ternyata ya memang waktu itu kami memang melatih mereka itu untuk lebih ke keanekaragaman hayati, khususnya untuk hewan ya. Gitu. Bang, ranger ini siapa sih bang? Ini mitranya TN ya? Iya. Mitra TN. Nanti mereka lah yang coba patroli katanya. Oke. Nah, dari masyarakat ditarik, coba patroli gitu. Yang menjaga kawasan kemarin tuh Ulu Masin, jaga kawasan Ulu Masin itu. Iya. Ya udah. Oke. Ikut sama orang itu memang survive sih orang tuh. Cara dilatihnya lumayan. Ya kita kasihan ya. Maksudnya cerita nih, karena kita kan tamu nih. Yep. Kita dikasih tenda nih, sementara anggota ranger tuh wah. Oh, memang di lapangan. Lebih militer nih, itu mereka kata gitu. Ya, gitulah ranger. Oke, Bang. Jadi dia tadi kan kita terus ngobrolin tentang hewan ya. Yeah. Nah, kalau misalnya fauna ada yang punah, emang? Tumbuh-tumbuhan? Ada. Jadi kalau kita bicara tumbuh-tumbuhan di Gayo Luas itu kita sebenarnya terkenal dengan anggreknya ya. Anggrek. Tapi anggrek itu kan banyak jenisnya ya. Jenisnya banyak gitu. Nah, sampai hari ini kita tidak teridentifikasi itu sebenarnya berapa lagi jenis anggrek yang existing yang ada di Gayo pada saat ini. Nah, dulu pernah ada ya wacana waktu lagi viral itu di Uning Pune ya kalau tidak salah. Itu kan ada bur anggrek ya bahasanya. Berarti di situ memang mayoritas itu anggrek. Oh, oke. Waktu itu kan sebenarnya itu bisa membantu ekonomi masyarakat kalau itu dipasarkan sesuai dengan aturan kan gitu. Ditangkarkan tuh anggreknya. Nah, padahal sebenarnya di Gayo itu hampir seluruh wilayah tuh punya anggrek. Oke. Nah, hari ini kalau kita mau cari anggrek susah tuh. Jadi udah termasuk mungkin statusnya sudah extinct atau punah atau mungkin critical danger tadi itu hampir punah. Kita nggak tahu. Memang itu harus ada dari BRIN kali ya, Badan Riset Indonesia, yang peneliti-peneliti terkait tumbuh-tumbuhan. Nah, mungkin data yang bisa kita ambil dari sana tuh. Nah, baru-baru ini kan kita juga ada tikus. Tikus yang menurut kita mungkin hewan yang menjijikkan ya bagi kita ya. Tapi bagi BRIN itu punya nilai komersil tersendiri. Jadi BRIN itu khusus meneliti tikus di ketinggian 3000. Di ketinggian 3000? Ya. Tempat yang sangat dingin. Iya, itu di Gumpang Lempuh tuh di Gunung Kemiri. Jadi dia meneliti tuh tikus-tikus yang di ketinggian segitu tuh. Nah, mungkin dia akan mengcompare ya, membandingkan dengan tikus yang ada di
ketinggian berapa gitu. Itu termasuk maksudnya yang punah juga. Bisa jadi. Kita belum bisa menyimpulkan. Artinya kan itu bagian dari keanekaragaman hayati kita yang tidak tereksplor oleh orang Gayo, tapi datang BRIN jauh-jauh ngeluarin duit berapa dolar hanya nyari tikus. Iya. Gitu loh. Jadi kan sebenarnya itu potensi di Gayo itu banyak terkait keanekaragaman hayati ya. Kita tidak ngomong yang lain. Kedah misalkan gitu. Pining gitu. Sekarang candan. Kayu candan nah. Kayu candan. Kalau bahasa kami itu gaharu. Gaharu. Berapa nilai Itu yang bahan ekonomi? Bahan parfum. Ya. Bisa untuk parfum, bisa untuk obat dan lain-lain. Ini kan bagian dari keanekaragaman hayati kita. Kalau kita bicara tumbuhan. Hari ini berapa jam perjalanan atau berapa hari perjalanan kita baru bisa jumpa candan? Nggak bisa kita pastikan. Iya. Kenapa? Udah punah. Punah. Iya, sudah punah. Kita pastikan tuh. Mungkin kita bisa berjalan 10 hari baru dapat candan. Misalkan daerah Sangir atas atau Pining ke atas. Buru apa namanya kan gitu nih. Kalau dulu mungkin di bawah-bawah perjalanan 2 hari 3 hari kita udah bisa dapat candan kan. Kenapa ini terus statusnya bisa berubah dari hampir punah menjadi punah misalkan atau sebaliknya? Ya itu tadi, karena kita terus melakukan eksploitasi terhadap tumbuhan itu gitu. Kita tidak pernah memikirkan keseimbangan di situ. Kenapa? Karena kita selalu mengatasnamakan ekonomi, benar. Ekonomi gitu kan. Ya kejadian longsor, berapa keanekaragaman hayati yang hilang pada hari ini? Kan gitu nih, kita nggak pernah kaji itu, gitu maksudnya. Iya. Artinya makanya pada saat metodologi keanekaragaman hayati, kenapa itu perlu dikampanyekan? Perlu memang pelibatan semua pihak. Kita sebut tuh metodologi pentahelik. Artinya apa? Media yang harus bergerak mendorong itu supaya ini harus dikaji gitu loh. Kalau hanya TNGL sama dokter hewan ya nggak selesai bang. Iya bang. Harus ada keterlibatan pemerintah daerah misalkan. Iya. Dan media yang memblow up itu. Artinya apa? Keanekaragaman hayati di Gayo itu kalau terus dieksploitasi secara besar-besaran. Contoh getah pinus yang hari ini tanpa ada batas. Iya. Dieksploitasi demi ekonomi. Kita prediksi pinus 10 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi di Gayo. Bisa jadi punah. Pinus bisa punah. Bisa punah. Kenapa? Getahnya terus dieksploitasi. Iya. Benar nggak? Demi apa? Ekonomi. Demi cuan. Cuan kan gitu. Benar. Kita tidak pernah memikirkan keseimbangan antara kita dan si tumbuhannya gitu. Oke, nah misal kalau pernah nggak sih entah dari pemerintah ataupun perusahaan mungkin gitu bang kan mau mengeksploitasi sesuatu, misal kayak katakan anggrek mungkin. Mereka mungkin tahu anggrek itu ada di mana tempatnya. Pernah nggak konsultasi? Ini bagaimana sih cara penangkarannya atau menjaga keanekaragamannya itu gitu ya maksudnya. Kita colek ke situ lah. Saya tahu. Boleh. Bisa. Jadi sebenarnya prinsip eksploitasi itu boleh. Boleh, cuman kembali kepada aturan. Ada boundary atau batasan di situ. Contohnya anggrek. Ini kalau tidak dilakukan penangkaran, ini anggrek bisa-bisa punah. Nah, macam mana cara supaya penangkaran ini tidak menyalahi aturan? Izinnya ada di mana? BKSDA. Balik lagi tuh BKSDA. Berarti masyarakat kalau mau kayak itu langsung ke BKSDA. BKSDA. Melalui ini nggak melalui dari TNGL? Ya, TNGL. Tidak. Jadi langsung kan mengajukan izin ke KSDA penangkaran anggrek misalkan gitu ya. Dengan kuota berapa, jenisnya apa. Baru nanti lakukan assessment tuh dari BKSDA, boleh atau tidak gitu. Daya dukungnya, daya tampungnya, semua itu harus ada. Semua kualifikasi yang dipersyaratkan oleh aturan untuk pemerintah harus dipenuhi dulu nih sama si penangkar. Baru boleh. Nah di Gayo itu tidak ada tuh penangkaran. Harusnya kita juga sudah punya itu ya. Selain hutan pendidikan, kita ya harusnya ada penangkaran anggrek gitu posisinya supaya ini tidak punah. Iya. Gitu tuh. Mungkin masyarakat tidak paham. Kalau saya ngeliat ya, belum paham bagaimana sih prosedur untuk penangkaran ini. Bisa jadi. Untuk sosialisasinya sendiri gimana? Apakah karena domainnya ada di BKSDA, kami tidak punya authority nih untuk menjelaskan itu. Iya. Ada aturan masing-masing nih. Baik. Gitu tuh posisinya. Bang Ali, ini kira-kira nih untuk apa namanya ya, menjaga keanekaragaman hayati, besar nggak tantangannya?
Waduh, ini pertanyaan yang sering ditanya nih. Baik dari media, hari ini jumpa lagi pertanyaan yang sama. Iya. Jadi memang tantangan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati supaya tetap safe ya, terjaga. Jadi bukan hanya satuannya itu sendiri tantangan kita, tapi lebih kepada manusia sebenarnya. Manusia? Ya. Oh, kok gitu? Jadi pertambahan penduduk, kepadatan penduduk itu memang tidak bisa kita hindari ya posisinya itu. Artinya karena proses perkembangbiakan itu terus terjadi ya. Salah satu contoh nih di Kecamatan Putri Betung. Putri Betung. Ya. Jadi pertambahan penduduk tuh setiap tahun tuh mungkin hampir 100-200 orang gitu ya yang lahir. Mungkin tidak seimbang dengan yang mati. Kan gitu nih. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus melakukan pembukaan lahan, perambahan. Ya itu udah jelas, otomatis itu kita kehilangan keanekaragaman hayati gitu. Nah ini belum terselesaikan ya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana nih menyelesaikan permasalahan kepadatan penduduk yang implikasinya kepada kehilangan keanekaragaman hayati. Sementara kenapa KHATI atau kita sebut KHATI ini, keanekaragaman hayati ini digaungkan, dikampanyekan sebenarnya untuk mengembalikan yang hilang sebenarnya itu. Mengembalikan yang hilang. Bagaimana cara mengembalikan yang hilang? Nah, sekarang tantangannya justru kehilangan terus nih. Benar. Posisinya kan gitu nih, beberapa spesies hampir punah kan gitu nih. Salah satunya itu tuh, laju pertambahan penduduk. Nah, kemudian banyak potensi KHATI itu yang belum teridentifikasi. Ya, belum tereksplorasi gitu ya, belum terekspor sama kita nih. Seperti jenis-jenis tumbuhan apa. Tahun 2022 ada peneliti dari IPB. Itu meneliti, lucu buat saya ya. Artinya tertampar juga saya, orang Gayo kena juga saya posisinya. Jadi maksudnya gini bahasanya, kenapa saya kena. Jadi waktu itu beliau itu meneliti jenis tanaman Gayo yang khas Gayo sebanyak tuh 130 jenis. 130 jenis. Itu belum pernah terdeteksi mungkin. Ini hampir punah. Hampir punah yang 130. Jadi khusus tanaman khas Gayo gitu. Jadi kita nyari kemana-mana nggak dapat. Posisinya itu, waduh, berarti ini udah punah nih posisinya kan gitu nih. Mungkin beliau mau meneliti itu nih, ini masih ada atau tidak. Dari 130 yang beliau tawarkan, hampir 2 bulan kita mencari, kita nggak bisa memenuhi semua. Posisinya kita tanya orang-orang tua zaman dulu, Bu ini apa, Pak ini apa, beliau juga nggak ngerti kan gitu nih. Ini jenis tanaman apa nih gitu. Kita di generasi yang keberapa pun tambah nggak ngerti kan gitu nih posisinya. Nah itu salah satu kenapa ini tidak terdokumentasikan dengan bagus gitu loh. Apakah itu di dinas mana nih terkait, misalkan pemerintah daerah ya, kewenangannya di mana gitu. Nah itu salah satu sebenarnya indikasi bahwa kita kehilangan nih keanekaragaman hayati. Itu baru jenis-jenis tanaman Gayo gitu. Tanaman Gayo. Tapi mereka dapat informasi dari mana kalau itu tanaman Gayo? Mungkin di BRIN ada ya, di Badan Riset Indonesia ya, atau mungkin di IPB sendiri ada kan, khusus penelitian terkait tanaman-tanaman Gayo kan gitu nih. Ya, akhirnya beliau ingin memastikan masih ada nggak tanaman-tanaman ini gitu. Untuk ide mungkin menjaga menjaga keanekaragaman hayati. Terkait dengan tantangannya tadi, pernah teridekan nggak sih solusinya? Kalau dari pemerintah pusat ya, kalau kita itu tadi polanya melalui dengan cara penangkaran. Atau melalui, jadi gini, konservasi keanekaragaman hayati itu bukan hanya di in situ. In situ itu di dalam kawasan hutan, tapi ada ex situ. Ex situ itu seperti Pak Zoo misalkan, kebun binatang misalkan kan gitu nih, atau lembaga konservasi. Ini salah satu usaha-usaha pemerintah pusat untuk melestarikan nih. Nah harusnya sebenarnya pemerintah daerah juga bisa terlibat ya untuk berkontribusi nih, karena kan barangnya adanya di daerah sebenarnya. Kita bicara harimau adanya di Gayo misalkan, badak nih. Harusnya tidak ada lagi ego sektoral dong. Kadang-kadang kan kita nih ego sektoral nih, itu nggak urusan kami, itu urusan TNGL. Akhirnya nggak mau terlibat. Padahal metodologi keanekaragaman itu bagaimana metodologi pentahelik yang melibatkan semua stakeholder itu harusnya bisa gitu. Tapi kan tidak semudah itu ya untuk memberikan pemahaman kepada
stakeholder tadi kan gitu. Karena itu tadi itu nggak tugas saya. Benar. Ada boundary atau batasan-batasan tersendiri gitu. Jadi terhalang gitu. Terhalang ya. Contohnya mungkin Gayo seharusnya sudah punya hutan pendidikan. Gayo harus sudah punya penangkaran apa namanya? Kayak harimau mungkin. Harimau atau apa penangkaran rusa misalkan kan gitu. Rusa? Harusnya kan gitu nih. Bisa kan sebenarnya. Kenapa itu tidak dibuat oleh pemerintah daerah melalui kewenangannya ya? Artinya kan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat gitu. Nah, kalau hanya pemerintah pusat berdiri sendiri, saya yakin ya tadi kita akan kesulitan nih mempertahankan keanekaragaman hayati kita. Jadi semacam hanya campaign semata, tidak ada implikasinya nih ke keanekaragaman hayati sendiri gitu ya. Dia terus hilang gitu. Setiap tahun dia akan hilang gitu. Nah, inilah kita gaungkan melalui Gayul Talk hari ini. Bagaimana nih solusinya nih? Ya, tawaran kami. Ayo kita sama-sama nih ya, semua stakeholder, terutama pemerintah daerah ya, yang mungkin akan melihat Gayul Talk yang kita tayangkan hari ini tuh, ya bisa berkontribusi bersama-sama menjaga keanekaragaman itu yang ada di Gayo Luas. Mungkin dari Dr. Refli, ada nggak Bang? Kira-kira teride kan juga yang kayak gitu? Atau pernah dengar ide mungkin? Kalau dalam menjaga keanekaragaman hayati itu, mungkin dari peran saya ya. Sebagai dokter hewan. Kami itu berperannya salah satunya melalui penelitian tuh. Mengenai keterkaitan satwa liar yang dilindungi yang berpunah, mungkin ada ya semacam penelitian ya. Atau ya paling satu lagi peran kami itu dalam menjaga kesehatan ya paling ya. Kasus-kasus tertentu seperti satwa yang dilindungi sakit, itu peran kami. Atau salah satunya lagi kalau saya pribadi itu ya itu tadi, jika ada sesuatu yang mengancam keanekaragaman hayati ya saya akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Semisal seperti saya bilang tadi lah, kalau ada kasus yang datang ke klinik saya bahwa satwa liar yang dilindungi, ya saya akan menghubungi pihak-pihak terkait gitu. Itu kan salah satunya ya yang mengurangi ya keanekaragaman hayati. Oke, terus kalau misalnya ini nih, ini tadi kita udah ngomongin tantangan yang gimana. Terus dampaknya kalau misalnya keanekaragaman hayati ini udah mulai ya kayak mungkin seperti yang indikator dari kawan-kawan sekalian punah mungkin gitu. Itu dampaknya gimana sih sebenarnya sama keberlangsungan hidup kita? Coba deh. Boleh Abang. Kalau dari saya ya seperti gitu. Keanekaragaman hayati itu kan tidak terlepas dari keseimbangan ya. Jadi sesuatu itu yang punah akan meningkatkan satu populasi. Dan peningkatan satu populasi akan mengancam populasi yang lain. Seperti tadi lah ya. Jika harimau punah, hama tani itu tinggi seperti ya kera, babi. Itu aja. Intinya keanekaragaman hayati ini memang harus perlu dijaga karena dia menyangkut semua hal. Tapi itu ada hubungannya nggak sama rantai makanan itu? Ya, ada pasti. Itu pasti. Automatically. Kalau misalnya ini kan dari tadi kita ngomongin tentang hewan. Kalau hewan mungkin masyarakat mungkin agak paham ya. Kalau misalnya mungkin babi atau rusa yang nggak ada begini yang terjadi di harimau di rantai tertinggi. Kalau untuk tumbuhan ada nggak gitu Bang? Mungkin sebelum itu ya, kalau dari saya dampak yang paling bisa kita rasakan saat ini akibat kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas lingkungan hidup kita. Ya. Mungkin hari ini di Gayo, saya belum pernah kepanasan di Gayo, hari ini tuh panas. Iya benar. Jadi di Gayo pakai AC itu lucu ya sebenarnya kan gitu nih. Iya, jadi ruangan kita pakai AC deh. Ini Gayo nih salah satu keanekaragaman hayati kita sepertinya menurun. Ini kualitas lingkungan hidup itu menurun. Ya mungkin sekarang tuh kan bahasanya itu El Nino ya, El Nino dampak ekstrim, panas tiba-tiba cepat panas. Nah itu mungkin salah satu keseimbangan tadi udah hilang. Keseimbangan tadi itu. Tanpa kita sadari itu ya, pembukaan hutan yang secara besar-besaran, deforestasi terus terjadi kan gitu nih, tanpa diimbangi dengan pertumbuhan pohon yang sama.
Akhirnya apa? Ya sudah, kualitas lingkungan hidup kita menurun. Iya. Dampaknya lain apa? Automatically kesehatan kita cepat ini ya, kita cepat flu kadang-kadang, Iya, cepat demam. Benar. Apa? Daya tahan tubuh kita tuh berkurang. Posisinya tuh. Itu karena itu tadi yang menurut kita tidak penting. Padahal itulah dampaknya ke kita. Mungkin coronavirus itu bagian dari salah satu kehilangan keanekaragaman hayati. Gitu. Bisa jadi. Daya tahan tubuh itu cepat kali ketular, itulah zoonosis tadi ya. Penularan dari burung, penyakit. Ya itulah flu burung. Burung ke manusia misalkan segala macam tuh ya. Itu salah satu dan makanya negara-negara maju pada saat itu ngambil inisiatif. Ini harus dikampanyekan, berbahaya nih. Posisinya nih. Kualitas lingkungan hidup kita ini akan terus menurun nih kalau tidak digaungkan bagaimana perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Iya. Tapi kan gini Bang, ini kan lagi apa viral juga sih, kayak di Pantai Cuaca mau dibangun, mau dibuat tambang emas, gitu ya. Itu di satu sisi kita kan senang, di Gayo Luas ada emas gitu ya. Terus mungkin masyarakat dari luar akan berdatangan ke sini, ekonomi mungkin akan berputar. Tapi keanekaragaman hayati itu ada dampaknya nggak? Nah, kalau dampak langsung pasti ada. Tapi mungkin gini, kenapa pemerintah memberikan izin ya? Ada penambangan emas di salah satu daerah di Gayo Luas misalkan itu. Tentu ada kajian ya, ada studi kelayakan mungkin lah di kita ya, ada studi kelayakan. Ini layak tidak dilakukan eksplorasi untuk emas. Memang dari sisi pertimbangan ekonomi juga harus ya, tidak hanya dari sisi keanekaragaman itu terus yang didepankan gitu nih. Nah keseimbangan itu saya pikir sudah ada studi kelayakan yang memang itu layak atau tidak, makanya itu mungkin keluar izin. Nah, kan gitu nih. Tidak mungkin tanpa ada studi kelayakan itu keluar. Mungkin dari sisi AMDAL-nya, analisa dampak lingkungannya, itu kan dikaji semua tuh posisinya. Nah, karena kita tidak terlibat, kalau dari pandangan saya dari luar ya, saya yakin itu sudah dikaji ya. Mungkin kehilangan keanekaragaman hayati di Pantai Cuaca bisa tergantikan dengan beberapa program dari si perusahaannya mungkin di tempat lain. Jadi ada semacam barter nih, boleh mengeksplorasi di sini, tapi kamu harus menghijaukan hutan di sini misalkan gitu. Bisa jadi tuh, ada di dalam klausal kontraknya mungkin bisa jadi. Mungkin memang yang kayak gitu belum dipublis kan ke masyarakat. Belum dipublis. Jadi kekhawatiran masih banyak lah yang kayak gitu. Wajar sih ya kekhawatiran itu, karena kan Gayo Luas itu rawan bencana ya. Kita takutnya longsor. Gitu tentunya banyak yang hilang gitu kan. Nah mungkin tadi kita bahas hewan udah, faunanya udah, terus bagaimana melindunginya udah, menjaga keseimbangannya udah, perlindungan udah juga. Ini kira-kira ada nggak closing statement yang tentang Hari Konservasi Keanekaragaman Hayati dari Bang Ali dulu? Dari saya dulu ya. Makasih nih ya Bang Peri. Mungkin boleh ke kamera ya. Makasih ya Bang Peri. Sebagai closing statement kami ya dari Taman Nasional Gunung Loser, kenapa ini perlu kami gaungkan ya, Hari Keanekaragaman Hayati, karena inilah inti dari bagaimana kita mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Untuk menjaga keanekaragaman hayati itu kami tidak bisa sendiri. Kami tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan semua pihak terkait ya, terutama media bantu kami dalam mengkampanyekan Hari Keanekaragaman Hayati itu sendiri ya. Tujuannya tidak lain bagaimana keseimbangan keberlanjutan kehidupan antara manusia dan alam itu bisa menyatu bersama-sama gitu. Pada endingnya ke situ tuh, supaya kita terjadi harmonisasi antara kita dengan alam gitu. Jadi mungkin closing statement saya itu. Bang Peri. Mungkin dari Bang Evli ke kamera yang sana silakan. Kalau dari saya ya, untuk masalah keanekaragaman hayati ini, temanya itu sangat menarik bagi saya. Jadilah bagian dari rencana. Bagian dari rencana. Jadi rencana kita untuk meningkatkan keanekaragaman hayati itu memang kita masuk dalam rencana itu tersebut. Intinya memang secara tidak langsung ataupun secara langsung kita harus menjadi bagian langsung dari rencana. Contoh kecilnya sepertinya ya, mulailah berupaya mendekatkan diri dengan
alam dengan cara melestarikan atau apa namanya, melindungi. Contoh kecil yang paling kecil sekali itu ya penggunaan sampah lah. Kalau saya pribadi mungkin banyak yang saya kan di tempat praktek itu ada yang namanya plastik itu. Saya selalu mengatakan kalau ada obat saya akan tanya itu, Pak butuh plastik. Kalau daerah sini mau cakap ya butuh lah kata. Jadi kalau memang tidak butuh ya memang saya tidak kasih. Iya. Intinya gitu aja. Jadilah penggerak dalam rencana keanekaragaman hayati ini. Itu aja. Oke. Nah itu tadi pembicaraan kita bersama dua pakarnya nih ya kalau di ada Dokter Hewannya, terus ada kepala SPTN 3. Nah kita ucapkan kepada kita semua selamat Hari Konservasi Keanekaragaman Hayati ya dari kami. Terus kita jaga lingkungan kita biar nggak banyak dampak. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.